Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini itu mengubah cara pandang Bapak Ibu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengambil keputusan dan bersikap seperti apa yang Tuhan mau. Karena seringkali jawaban Tuhan sebenarnya sudah disediakan, tapi jawaban Tuhan itu kita nggak bisa terima dengan cepat karena reaksi kita yang salah, sikap hati kita yang salah, cara kita bersikap di hadapan Tuhan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita anggap seringkali diri kita itu benar, keputusan kita benar, apapun yang kita lakukan benar menurut cara pandang kita sendiri. Tidak taunya malah salah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini tepat seperti melakukan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Kita harus ngerti Tuhan, kita harus ngerti perasaan Tuhan, kita harus bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, sehingga apapun yang kita lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Baru Tuhan dimuliakan, baru Tuhan disenangkan. Kalau Bapak Ibu hari ini ngadepin problem, masalah, dan masalahmu itu belum kelar sampai hari ini, coba dicek sampai kedalaman batinmu. Selama ini sikapmu, perkataanmu, tutur katamu, kelakuanmu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan apa tidak? Kalau kita sampai hari ini belum mengalami breakthrough dan terobosan, Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Tuhan mau hati kita itu seperti yang Dia mau, bukan yang mau kita sendiri. Karena kita seringkali menganggap semua cara pandang kita, sikap kita, keputusan kita benar. Nggak taunya malah kita ketemu masalah, problem. Karena keputusan kita salah. Segala sesuatu yang kita ambil, keputusan apapun yang kita ambil, kita tanya Tuhan dahulu, berkenan apa tidak? Diizinkan Tuhan apa tidak? Karena hidup kita itu adalah miliknya Kristus. Rencana Kristus yang harusnya manifestasi melalui kehidupan kita, bukan rencana kita sendiri. Kalau rencana kita sendiri seringkali dikuasai oleh daging, dikuasai oleh keinginan hawa nafsu, dan kita harus menaklukkannya kepada Kristus. Sekarang buka di Mazmur pasal yang ke-22, mulai ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Berapa banyak hari ini yang mengalami masalah seperti ini? Udah doa, udah puasa, udah ditumbangin tangan pendeta, udah datang ibadah dari online, onsite, minta konseling pendeta yang urapan, minta dilayani, dilepaskan, didoakan, dititip-titip doanya, dan segala macam cara, dan ternyata masalahmu belum selesai sampai hari ini. Bahkan masalahmu tambah ruwet, tambah kacau. Seakan-akan belum ada jalan keluar. Doa rasanya mentok ke plafon. Kanan kiri kebentur tembok, seperti nggak ada jalan keluar sama sekali. Banyak orang hari ini mengalami masalah seperti ini. Bertahun-tahun ngadepin suaminya belum berubah. Bertahun-tahun ngadepin istrinya belum berubah. Anaknya tambah liar, tambah kurang ajar. Pelayannya belum mengalami breakthrough dan terobosan. Banyak hal yang terjadi harusnya sudah digenapin Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan malah menjauh dan tidak melakukan apa-apa. Kalau sampai hari ini kita mengalami seperti itu, artinya Tuhan sedang mengurusin hati kita. Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Saya bertahun-tahun pelayanan. Bapak Ibu, saya itu pelayanan dari tahun 97. Setia melayani. Bapak Ibu belum tahu apa yang saya kerjakan, saya lakukan. Saya setia melayani, diundang khotbah. Jemaatnya banyak, jemaatnya sedikit, melayani satu keluarga, ngonselingin, doain orang, muridin, mentorin. Saya orang baru kenal saya setelah ada YouTube aja di tahun 2021. Sebelumnya nothing, saya itu bukan siapa-siapa. Orang nggak tahu saya. Bapak Ibu juga nggak dengerin khotbah saya. Tapi saya lakukan dengan setia. Saya bilang, Tuhan, udah setia seperti ini. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita ngalami masalah yang ruwet. Yang menurut saya itu masalah yang paling ruwet dalam kehidupan kita, saya dengan istri saya. Karena itu kita masalah benar-benar yang kita sampai kebentur tembok, nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Kita udah datangin pendeta, kita minta urapan dari hamba Tuhan. Bahkan saya ketemu Pak Arifin waktu itu, ketemu Om Frankie, kita datang ibadahnya Benihin, kita ketemu Marilyn Hickey waktu itu, ketemu hamba Tuhan besar minta didoakan. Dan nothing, tidak terjadi apa-apa. Ternyata Tuhan tunggu sikap hati saya dan sikap hati istri saya di hadapan Tuhan harus didapatin benar di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini belum ada breakthrough dan terobosan, Tuhan itu sedang berurusan dengan hatimu. Gak usah komplain, gak usah menggerutu, apalagi nyalain Tuhan. Ada beberapa orang yang tiba-tiba anak satu-satunya kesayangannya ada dipanggil Tuhan mendadak. Dan dia bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan kadang nggak perlu menjelaskan apa-apa kok. Tuhan juga nggak perlu kasih alasan apapun kepada kita seringkali. Tapi seringkali kalau kita menuntut Tuhan, bahkan menyalahin Tuhan, bahkan
Menghujat Tuhan yang paling kurang ajar sendiri. Tuhan itu punya hak, Tuhan punya kuasa kok. Mau di apapun juga kita hanya simpel saja, percaya saja, kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Bagian kita itu nurut apa yang Tuhan mau kok. Kalau Tuhan nggak bicara, Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak mau menjelaskan segala sesuatu, ya ikutin aja, nggak usah komplain, nggak usah jawab, nggak usah sakit hati, apalagi kepahitan dengan Tuhan. Bodoh, banyak orang kepahitan dengan Tuhan karena doanya nggak dijawab-jawab, masalahnya nggak selesai-selesaikan. Orang yang dikasihnya dipanggil Tuhan. Itu milik Tuhan, itu haknya Tuhan. Mau diapain pun, dia miliknya Tuhan, haknya Tuhan. Bagian kita sebagai orang harus ngerti rencana Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Di balik semua itu, bagian kita ngikutin jalan seperti yang dia mau. Ngikutin saja, seperti bangsa Israel. Seakan-akan setelah dari tanah Mesir dibawa ke padang gurun, nggak ada kejelasan, muter-muter di sana. Tapi sebenarnya Tuhan punya maksud dan tujuan. Hanya bangsa Israel nggak bisa melihat tujuan akhir Tuhan, yaitu tanah perjanjian, penuh susu dan madunya, untuk menggenapi rencana Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan, hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan di tanah perjanjian tersebut. Tapi bangsa Israel hanya melihat sebatas mata yang bisa lihat. Kita seringkali mata kita terbatas dengan tembok yang di depan kita. Tapi kita nggak pernah melihat di belakang tembok bahwa ada bangunan, ada toko, ada restoran, ada tempat-tempat mewah, ada gedung-gedung megah. Kita hanya terbatas sebatas tembok saja. Berapa banyak orang kalau ngadepin masalahnya sebatas tembok, bahkan yang paling konyol lagi, karena masalahnya merasa berat sendiri sejagat raya, perlu dikasihani, perlu didoain, perlu ditumpangi tangan, karena putus asa, merasa nggak berharga diri, akhirnya apa? Bunuh diri. Itu yang paling konyol sekali. Anak Tuhan, kita mesti ngerti rencana Tuhan di balik semua problem yang terjadi. Kalau Tuhan diem, belum jawab, Tuhan belum ngomong apa-apa, percaya saja terus, jalan terus sama Tuhan, nggak perlu mempertanyakan, Tuhan bagaimana ini? Tuhan kapan ini? Mana jalan keluarnya Tuhan? Kok Engkau meninggalkan aku? Tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus sendiri ngomong, Yesus sendiri itu loh ngomong bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia bahkan kirim rohnya. Roh Kudus akan tinggal di antara kita, tinggal di dalam kita, menyertai kita, tinggal di atas kita. Dia akan tinggal dan menyertai kita selama-lamanya. Kalau kita belum dapat jawaban, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Di Keluaran 29 ayat 45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka kok. Kalau Tuhan diam di tengah-tengah kita, bukan berarti Tuhan nggak ada. Seringkali Tuhan izinkan kita itu seakan-akan dibiarkan jalan sendiri, seakan-akan. Itu menurut cara pandang kita. Tetapi Tuhan itu tetap menyertai, hanya mata kita nggak bisa melihat. Karena kita fokus pada diri kita sendiri, fokus pada masalah kita sendiri. Seakan-akan Tuhan nggak menyertai, padahal Tuhan ada, menuntun kita, membimbing kita. Bapak Ibu, bukti bahwa Tuhan menuntun dan memberkatin kita sampai hari ini. Bapak Ibu, coba lihat kejadian kemarin. Berapa banyak orang yang dipanggil Tuhan, selesai visi hidupnya. Mereka dipanggil Tuhan waktu masa-masa yang mengerikan beberapa bulan kemarin. Sampai hari Tuhan pelihara kita, beri kesehatan, cukupin semua kebutuhan kita. Tuhan berkatin kita dengan caranya yang ajaib. Itu loh bukti Tuhan tetap menyertai kita. Hanya mata kita fokus pada persoalan kita sendiri kok. Fokus pada diri kita sendiri. Bukankah kita ini adalah milik Kristus? Kalau kita di dalam Kristus, kita harus menyangkalin semua keinginan daging kita, menyangkalin diri kita sendiri, supaya kehendak Tuhan itu jalan dalam kehidupan kita. Tapi kalau hidup kita itu penuh dengan diri kita sendiri, kita susah melihat dengan kacamata iman bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan menyediakan hal yang baik di masa yang akan datang. Kalau hari ini Tuhan belum jawab, tenang, percaya saja, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tidak akan membiarkan kamu. Tuhan gak pernah menelantarkan hidupmu. Tuhan menyertai, memberkati, dan melindungi. Tapi Tuhan sekarang sedang melihat sampai ke kedalaman batinmu yang paling dalam dulu. Reaksimu itu apa seperti menghadapi masalah seperti ini di hadapan Tuhan. Reaksi kita itu benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan apa tidak? Saya udah ngomong berkali-kali dan setiap khotbah saya sudah khotbahin ini ayat ini di Ulangan 8 ayat yang kedua itu. Bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir menuju
tanah perjanjian lewat padang gurun itu, diizinkan Tuhan, itu sebenarnya Tuhan lagi menguji hati, ngetes isi hatinya isinya apa. Sungguh berpaut kepada Tuhan apa tidak? Sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Kita tidak akan mengalami Tuhan secara pribadi kalau kita nggak ngalamin masalah loh. Kita nggak ngalamin Tuhan karena kata pendeta atau kata hamba Tuhan. Kita sendiri harus mengalami Tuhan. Baik Ibu, kalau engkau ngadapin masalah hari ini yang berat nih, saya terima konseling banyak sekali ibu-ibu yang suaminya tidur selingkuh dengan perempuan dursila. Dengerin baik-baik. Dengarkan baik-baik. Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Bahkan ada bapak-bapak yang istrinya selingkuh, kabur malahan. Dengerin baik-baik. Tuhan sedang berurusan dengan hatimu sampai hari ini. Kalau engkau berdoa, jerit sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, belum terjadi pemulihan, bukan berarti Tuhan gak peduli kok. Tuhan sedang menyekolahkan hatimu dulu di hadapannya. Reaksimu seperti apa, sikapmu seperti apa. Jalan terus sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Amin. Kembali ke Mazmur pasal yang ke-22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Hanya sebenarnya tinggal nunggu waktu aja kok pertolongan Tuhan itu. Kalau waktunya tetap, bagian kita hanya menikmatin aja. Tangan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong kita. Tuhan tuh bikin breakthrough dan mujizat, pemulihan dan terobosan atau apapun namanya yang kita inginkan, yang kita doakan, kita harapkan itu. Seperti membalikkan telapak tangan. Mudah sekali loh. Tetapi seringkali Tuhan pending dulu. Tuhan tunda dulu. Seakan-akan Tuhan gak tolong padahal Tuhan sedang menunggu. Tunggu waktunya saja. Tuhan pasti akan menolong kita kok. Ayat yang ketiga, Allahku, aku berseru pada waktu siang. Siang ikut kebaktian, siang ibadah, ikut menara doa. Doa puasa di kamar, kunci pintu doa, jerit sama Tuhan. Tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi juga tidak juga aku tenang. Karena apa kok nggak tenang? Karena kita fokus pada masalah kita dan persoalan kita. Dengerin baik-baik. Kekuatan kita itu letaknya di dalam tangan Tuhan. Kekuatan kita letaknya pada kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. Bukan pada kekuatan kita sendiri. Kita yang seringkali pikiran kita itu menganalisa ketika ngadepin masalah. Kalau masalah begini, nanti begini, nanti begini, nanti begitu, nanti begono. Dan ujung-ujungnya kita malah khawatir. Ujung-ujungnya kita malah kacau. Dan bagaimana kalau khawatir dan kacau bisa berdoa dengan iman? Tidak mungkin bisa. Justru kalau ngadepin masalah, kita harus tenang, kita harus rileks, kita harus makan dulu yang kenyang. Ingat nggak Bang, ketika Elia menghadapi masalah, panik, bingung, suruh makan roti terus, tidur tenang. Besok kamu akan melakukan perjalanan lagi. Kadang Tuhan itu suruh kita itu rest in the Lord, rest in the presence of the Lord. Taruh pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu, emosimu, amarahmu di dalam hadirat Tuhan. Jangan, orang Jawa bilang ngongso-ngongso. Ngoyo pakai kekuatan kita sendiri. Kamu menyelesaikan masalahmu selama ini pakai kekuatanmu sendiri, kamu akan babak belur dan stres loh. Akan panik loh. Kamu ngadepin pasangan hidupmu yang selingkuh bertahun-tahun dan belum bertobat-tobat pakai kekuatanmu sendiri, kamu malah sakit hati, kepahitan loh. Jengkel kalau kamu ingat-ingat. Kamu akan marah, kamu akan memaki, keluar kata-kata, bahkan kamu akan minta cerai kalau melihat kelakuan pasangan hidupmu yang jahatnya bukan main. Kuasar bukan main. Tukang selingkuh, tukang menyakitin. Kamu akan ambil keputusan yang salah. Tapi kalau kamu taruh di hadapan Tuhan, semua persoalan masalahmu benar-benar diserahkan di hadapan Tuhan. Harusnya kita akan tenang dan rest in the Lord. Jangan kalau ngadepin masalah itu pusing cari pendapat orang lain. Kalau yang kamu mintain pendapat itu orang gak kenal Tuhan, hancur hidupmu, malah kacau, malah sakit hati, malah marah. Karena tidak semua orang yang kita ajak bicara itu ngerti kebenaran, ngerti mau Tuhan kok, ngerti kehendak Tuhan kok. Kalau salah keputusan yang kita ambil, yang kita ajak ngomong orang-orang yang gak takut akan Tuhan, malah mendatangkan kutuk malahan. Masalah bukan selesai, malah dipending lebih lama lagi. Kita harus ngerti ini. Kita harus menaruh hati kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Cukup percaya saja kalau Tuhan akan menyelesaikan masalah kita dan kita perbaiki sikap hati kita yang jelek, yang kotor nih. Dengerin baik-baik. Kalau suamimu selama ini belum balik di hadapanmu, belum balik kepada pelukanmu, Tuhan sedang mengurusin hatimu, sedang dipersiapkan kau jadi istri yang baik, istri yang bijaksana, istri yang penuh pengurapan, penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau suamimu belum balik juga, Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Kau sedang dipersiapkan hari ini. Kalau istrimu belum balik juga, artinya kau sudah disiapkan menjadi suami yang tanggung jawab, penuh cinta, penuh kasih sayang, hidup takut akan Tuhan, bertanggung jawab, mengasihi, menghormati, dan melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk keluargamu. Kalau hari ini belum terjadi pemulihan, artinya Tuhan sedang persiapkan kita kok.
Nggak usah komplain, nggak usah jerat-jerit, nggak usah menggerutu, ngomel apalagi nyalain Tuhan. Tuhan nggak perlu kasih penjelasan apapun terhadap semua masalah yang kita hadapi. Tuhan tidak punya keharusan untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu, supaya kita ngerti. Kadang dibiarkan kita nggak ngerti apa-apa kok malahan. Kita nggak ngerti apa-apa, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan melakukan hal besar bersama Tuhan. Di Matius 21 ayat yang ke-22, Alkitab ngomong ini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Nyatanya nggak semua orang Kristen ngalami kan? Karena apa? Dengan penuh kepercayaan loh. Bahwa kalau kamu nih percaya, punya iman sebesar biji sawi, percaya saja gunung ini akan beranjak. Nyatanya tidak pernah beranjak. Karena apa? Untuk percaya itu dibutuhkan penyerahan. Dagingmu perlu dimatikan. Hawa nafsumu perlu dimatikan. Pikiranmu perlu ditundukkan kepada Kristus. Kalau tidak, kita tidak akan menerima hal besar. Bahkan Yesus sendiri dengerin baik-baik nih. Di Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah itu, jangan takut, percaya saja. Akhirnya anaknya Yairus itu ngalami mujizat. Kadang Yesus itu gak menghiraukan jeritanmu, doamu, ataulah apalah, apapun juga yang kita lakukan. Kadang gak menghiraukan, dia diem. Dia punya caranya sendiri yang ajaib dan luar biasa untuk memulihkan kita. Kadang kita itu terlalu cerewet, terlalu rewel sama Tuhan. Minta ini, minta itu, minta sono. Tuhan kadang perlu hati kita ditaruh jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kadang kita harus mengizinkan Tuhan bekerja sepenuhnya, mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita yang terdalam itu loh. Hati kita harus didapatin benar, mencintai dan mengasihi Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu. Kalau kamu masih panik, masih khawatir, masih marah, masih kacau, masih kesel, artinya engkau belum berserah penuh di hadapan Tuhan. Dagingmu yang masih menguasai, dan itu perlu dimatikan. Semua keinginan daging, hawa nafsu, amarah, emosimu perlu dimatikan, ditaklukkan kepada Kristus. Biar Tuhan sendiri yang berkarya. Biar Tuhan sendiri yang akan melakukan hal yang ajaib dan luar biasa. Di Lukas 8 ayat 50. Tapi Yesus mendengarkan dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Disuruh percaya, orang percaya itu loh susah sekali. Coba sekarang buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Disuruh percaya loh. Pak, aku tuh udah percaya. Nyatanya kamu pikiran masih melayang-layang pakai caramu sendiri kok. Kita dipikir kita ini sudah percaya sama Tuhan. Ternyata pikiran kita seringkali menganalisa, bukan berserah penuh di hadapan Tuhan. Orang percaya itu sepenuhnya percaya pada Tuhan loh. Menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Orang kalau percaya itu nggak ada kekhawatiran apapun juga lah. Seperti anak kita, ketika dia minta sesuatu kepada kita, dia nggak perlu khawatir. Karena dia tahu persis papinya atau maminya akan cukupin semua kebutuhan dia. Dia juga nggak perlu khawatir anak kita ini kepada masa depannya, besok dikasih makan apa tidak, besok dibeliin baju apa tidak, besok dikasih uang saku apa tidak. Dia tidak perlu khawatir karena dia percaya dia punya papi, punya mami yang akan mencukupinnya. Orang percaya itu seperti anak kecil itu loh. Taruh sepenuhnya kepercayaannya kepada Tuhan. Harusnya anak kecil menaruh hidupnya kepada orang tuanya. Dia pasti dibeliin baju, dia pasti dibeliin makan, dikasih makan, dikasih uang, dipersiapkan yang terbaik. Tidak perlu mempertanyakan, papi, besok aku kasih makan apa enggak? Tidak perlu mempertanyakan. Karena dia tahu persis, papinya, maminya akan mencukupi sebuah kebutuhan. Lah kita seringkali yang ngakunya sudah orang percaya, ngakunya orang Kristen, malah mau seringkali mempertanyakan Tuhan. Tuhan kok sembuhkan apa enggak? Tuhan kok bikin pemulihan apa enggak? Tuhan kok bikin breakthrough apa enggak? Tuhan suamiku bertobat apa enggak? Masih ada pengharapan apa enggak? Seringkali kita terlalu cerewet sama Tuhan. Bukannya kita malah berserah penuh di hadapan Tuhan, malah cerewet, nuntut Tuhan yang macam-macam. Makanya seringkali Tuhan diem malahan. Ketika sampai kita ini menyerah di hadapan Tuhan. Relax, enjoy kok. Alkitab kan ngomong, tetapi kamu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada pemulihan atas suamimu, atas istrimu yang ngawur, yang berantakan itu. Bahkan kita kan menaruh hati sepenuhnya di padang Kristus. Pak, aku udah nyerah, Pak. Aku udah gak mampu, Pak. Aku udah gak kuat. Kuat, kata siapa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dagingmu itu yang ngomong itu. Awan nafsumu, emosimu itu yang menyerah itu. Karena Alkitab ngomong segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gak ada masalah yang gak bisa kita tanggung. Semakin kamu
bantah sama Tuhan, semakin banyak alasan, banyak argumen, banyak nuntut Tuhan, masalahmu belum cepat selesai malahan, sampai kita benar-benar menyerah di hadapan Tuhan. Coba kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Ayub ini. Ayub pasalnya sampai 42. Tahu nggak Bapak Ibu? Dari 42 pasal, Ayub 40 pasal isinya argumen, ngomong segala macam, bikin alasan, ngomong sama teman-teman yang lain sebagainya. Ini cukup satu pasal Tuhan memulihkan segala sesuatu. Ayub pasal 42 mulai ayat yang ke-5. Ayub 42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal, aku duduk dalam debu dan api. Perkataan yang ngawur, yang sembarangan, mempertanyakan Tuhan, dicabut semuanya hal jelek yang buruk. Baru di ayat berikutnya, di perikop berikutnya, judulnya keadaan Ayub dipulihkan. Tuhan mudah sekali. Coba dicek kata-katamu selama ini nih. Isinya gerutu, ngomel, komplain, sakit hati, marah-marah, mempertanyakan Tuhan. Tuhan kok nggak tolong? Tuhan kok tolong? Aku udah capek, aku udah lelah, aku udah pusing, aku udah menyerah. Lalu kamu kalau menyerah kamu mau ngapain? Kamu menyerah dengan pasangan, kamu mau tuntut cerai. Kamu urusanmu dengan Tuhan loh. Kalau kamu hari ini masih komplain, penyelesaian jawaban masalahmu akan semakin lama. Semakin kita menyerah dan menyesal di hadapan Tuhan. Tuhan, koreksi sampai kedalaman hatiku nih. Selama ini sikapku busuk, sikapku jelek, sikapku nggak benar di hadapan Tuhan. Cabut Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Mudah sekali Tuhan pulihkan. Tapi kalau masih ngomel terus kerjaannya, saya nggak habis pikir orang yang ngakunya Tuhan malah marah-marah dengan Tuhan. Kamu pikir siapa marah dengan Tuhan? Nggak sopan banget. Nggak punya etika, nggak punya tata krama. Kita ini siapa mau bisa marah sama Tuhan? Kita juga siapa bisa nuntut Tuhan? Harusnya Tuhan kita hormatin, kita kasih, kita cintai sepenuh dengan segenap hati kita. Kita harus respect dan hormat sama Tuhan kok. Malah kita seringkali sikap kita itu kurang ajar. Pak, saya nggak pernah kurang ajar. Coba cek aja kata-katamu itu. Nggak mau ngampuni, masih kesel, nggak terima, diperlakukan buruk, sudahnya mau nyerah. Itu sikapmu sebenarnya kurang ajar di hadapan Tuhan. Kamu nggak percaya Tuhan sanggup memulihkan. Kamu nggak menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus respect, hormat, mengasihi dan mencintai Tuhan sepenuh hati kita. Ayub ngalami Tuhan secara pribadi. Bersyukur kalau masalahmu hari ini belum selesai. Tuhan sedang ngajarin kau sekolah bersama Roh Kudus, sekolah padang gurun. Sedang di sekolah ini, semua kamu diajari mengerti Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi, ngalami Tuhan. Bukan kata pendeta, bukan kata gembalamu, bukan kata siapapun juga. Tapi kita ngalami Tuhan secara pribadi. Itu yang membuat perjalanan itu kuat bersama Tuhan. Itu yang membuat kita memiliki iman, kesaksian yang powerful dan dahsyat sekali. Baru kita akan ngerti bahwa Tuhan yang selama ini kita layani benar-benar real, powerful dan dahsyat. Bapak Ibu, coba cek sampai ke kedalaman hatimu, masalah belum kelar-kelar. Cabut semua kata-kata busuk, kata-kata jelek. Yang mau nyerah, Tuhan mendingan aku mati saja. Ngawur, Tuhan belum selesai dalam hidupmu kok. Enak aja. Kamu kalau ngadepin masalah, Tuhan mendingan kau datang. Tuhan gak akan datang-datang. Kamu mau lari dari masalah. Orang seringkali kalau ngadepin masalah udah nyerah ya. Terus Tuhan kalau hari ini pengangkatan lebih bagus. Sebenarnya kamu udah nyerah aja. Kamu udah putus asa itu sebenarnya. Pakai alasan rohani supaya Tuhan tertarik. Tuhan tidak tertarik. Tuhan tidak tertarik dengan kata-kata kita yang muluk-muluk. Air mata kita yang beler-beler keluar sampai ingus-ingusnya juga ikut keluar itu. Tuhan tidak pernah tertarik. Tapi Tuhan tertarik dengan sikap hatimu yang benar di hadapannya kok. Jadi sikap hati kita itu kan yang dilihat Tuhan. Bukan action kita, aktivitas kita, reaksi yang kelihatannya rohani padahal busuk di dalamnya. Tapi sikap hatimu yang di dalam itu akan menentukan bahwa kita ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Tuhan lihat itu. Semakin kita berserah penuh di hadapan Tuhan, menaruh kepercayaan kita, kita benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Coba perhatikan ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-7 saja. Sebab setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku telah menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Sebab itu
tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jangan banyak ngomong dengan orang yang gak kenal Tuhan. Perkataannya malah menjatuhkan, menghancurkan kok. Seringkali kalau kita cerita, coba katanya ada kata-kata orang ngomong begini, kalau kita ini bercerita sama orang nanti masalah kita itu agak ringan, ngawur. Kalau kamu berceritanya dengan orang yang gak kenal Tuhan, malah rusak, kacau, malah ruwet, masalahmu bisa menyebar kemana-mana. Kita harus suruh menaklukkan diri kita di hadapan Kristus. Nggak usah banyak ngomong, lebih baik serahin kepada Tuhan kok. Ini lihat nih, si Ayub banyak ngomong sama Elifas ini. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Su'ah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Bayangin, bahkan orang-orang yang diajak ngomong selama ini bukan ngomong benar, ngomong yang buruk, ngomong yang jelek, tidak membawa kita takut akan Tuhan, malah kita ngadepin masalah malah ruwet dan kacau. Hati-hati. Ayat yang ke-10 perhatikan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Doa dulu kepada orang-orang yang menyakitin itu loh, yang menjerumuskan itu. Dengerin baik-baik ya ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Doain itu pasanganmu yang nyakitin. Doain orang yang nyebelin kamu tuh. Doain orang yang selama ini melukai batinmu tuh. Didoain, bukan dimarah-marahin, bukan dikutukin. Didoakan, diberkati. Bukankah ada ayat yang ngomong begini, kasihlah musuhmu, berkatilah mereka. Orang yang menyebalkan kalau malah kita marah-marah itu loh. Kita ini mau jadi pengikut Kristus, pengikut setan. Orang kita disuruh memberkati kok kita malah marah-marah, malah sakit hati. Ngakunya sih ke gereja. Ngakunya ini angkat tangan, haleluya, haleluya, ambil matanya beler-beler. Tapi ketika disakitin pengen balas. Loh, kamu tuh ngikut Kristus, ngikutin firman atau ngikutin siapa? Kita mesti doain dulu. Kalau pengen dipulihkan, doain orang yang menyakitin kamu. Yang ngomong jelek, yang ngomong buruk tuh. Yang memperlakukan buruk. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Nggak usah banyak komplain. Cukup didoakan dulu, diberkati. Tuhan sakit, Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Nggak usah ngomong sama orang lain. Tuhan, aku kesel doain pasanganku. Tuhan, suamiku. Tuhan, kelakuannya udah nyebelin. Doain, kasihi, cintai. Tuhan, istriku Tuhan, udah kayak Banaspati. Tahu nggak Banaspati itu? Itu dalam orang Jawa bilang itu roh yang paling jahat, sejahat-jahatnya. Tuhan, serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Nggak usah dikomplainin. Kasihi, cintai, berkati. Biar tambah hari, pelan-pelan Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Ayat yang ke-11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Luar biasa diberkatin. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, ribuan Mercy dan BMW. Zaman dahulu kan nggak ada Mercy dan BMW, adanya unta. 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Bonus ini. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Diberkati loh. Matinya menikmati hidup dengan anak cucunya. Kalau kamu masih sakit hati, kepahitan, jengkel, marah-marah, kerjanya gerutu dan ngomel, kamu akan mati muda. Karena apa? Nanti stroke, nanti darah tinggi, kolesterol naik, ambeien, impoten, dan lain sebagainya. Ya karena marah-marah, kesel. Akhirnya efeknya kemana-mana. Tapi kalau kita memberkati orang yang menyebalkan, kita berdoa buat mereka, kita mengasihi pasangan kita doain dia, kita bersyukur dengan Tuhan semua masalah yang terjadi, karena Tuhan pasti punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Kita ngalamin Tuhan, kita akan hidup lebih lama lagi. Ayub hidupnya 140 tahun lamanya setelah ngadapin masalah itu. Dia menikmatin, melihat anak cucunya bahagia, bahkan matinya sampai masa tua. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, semua yang mendengarkan firman yang sampai ini, kita akan mati sampai masa tua kita menjadi berkat loh.
bukan mati masa muda dengan ngenes dan sakit-sakitan. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Dan Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Lihat ke depan, masih ada pengharapan. Tuhan di depan kita, menuntun kita, membawa kita ke masa depan yang gilang gemilang, dan namanya akan ditinggikan, dimuliakan, disebut atas keluarga kita dan anak cucu kita. Amin. Tuhan sanggup lakukan hal yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Fokus ke Tuhan, fokus nyenengin Tuhan. Kalau fokus kita ke Tuhan, kita nyenengin Tuhan, kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita lupa dengan masalah kita. Dan saya percaya, Tuhan mulai hari ini merubah hatimu, merubah sikapmu, bersikap seperti Yesus Kristus Tuhan. Tutup Alkitabmu dan tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, semua orang yang mendengarkan firman ini dijamah Tuhan, hatinya diubahkan, hatinya diubahkan, hatinya diubahkan, hatinya diubahkan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang bergumul, seakan-akan ditinggalkan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bicara secara khusus. Tuhan, bawa dia dalam pengalaman-pengalaman ilahi bersama Engkau. Hidupnya diubahkan dan dijamah Tuhan. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sedang putus asa. Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Yang orang udah mau nyerah ikut Tuhan, Tuhan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada beberapa orang yang sakit, sudah menyerah dengan sakit penyakit, Tuhan jamah. Ada orang yang autoimun, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Sakit penyakit apapun Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, taruh tanganmu di bagian kanan. Semua orang yang sakit yang menumpangkan tangan kanannya di bagian sakit, kamu oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Orang yang ada masalah, Tuhan bawa mengalami kemenangan, breakthrough. Orang yang terikat dengan dosa, kamu berdoa lepas dalam nama Yesus. Terikat dengan ilmu sihir, terikat dengan dosa dalam bentuk apapun, lepas dalam nama Yesus. Aku lepaskan pengurapan dari tempat maha tinggi oleh otoritas demi nama Yesus. Diberkati Tuhan, diberkatilah Tuhan, diberkati engkau oleh nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Nama Tuhan akan disebut namamu, Yesus Kristus, sebagai kehidupan yang mengalir dalam hidupmu, memiliki dampak besar pada banyak orang. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.